Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami terapkan di dalam hidup kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Kamis 25 Januari 2024, diambil dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini adalah kita harus hidup jujur dan menjadi berkat. Di suatu desa, ada seorang pendeta yang hendak pergi ke pasar. Ketika sampai di pasar tersebut, dia berjumpa dengan seorang penjual buah. Lalu Pak Pendeta ini juga hendak mau membeli buah jeruk. Ketika hendak membeli, Pak Pendeta ini bertanya kepada sang penjualnya, "Berapa harga per kilo jeruknya ini, Inang?" Lalu penjual itu menjawab, 25.000 per kilo, Amang. Namun ketika penjual tersebut menimbang jeruk yang hendak dibeli oleh Pak Pendeta ini, nampaknya timbangannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pak Pendeta ini kembali bertanya kepada penjual buah tersebut, "Apakah timbangannya sudah pas, Inang?" Lalu penjual menjawab, "Sudah pas, Amang. Kalau berjualan itu harus hidup jujur. Tidak boleh berbohong, Amang," kata penjual ini kepada Pak Pendeta tersebut. Lalu akhirnya Pak Pendeta ini memutuskan untuk membeli buah jeruk dari penjual ini. Namun beliau mendatangi penjual lainnya untuk sekedar meminjam timbangan untuk menimbang jeruknya yang sudah dia beli dari penjual yang tadi. Dan ternyata tidak sesuai berat timbangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, cerita di atas ini menjadi contoh bahwa tidak boleh saling merugikan satu sama lain, walaupun tidak saling kenal dengan baik. Jika ada yang hendak kita jual, tentu kita memerlukan keuntungan dari apa yang kita jual tersebut. Akan tetapi, jika kita telah mengambil untung dari harga yang kita jual, janganlah kita meraup untung juga dari timbangan yang tidak pas atau kita berlaku curang. Kita harus hidup jujur agar tidak merugikan orang lain. Harus menjadi berkat. Mungkin kita merasa tidak ada yang tahu dengan perbuatan curang kita. Tetapi ingat, Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan. Rencana apapun yang kita rencanakan, Tuhan sudah mengetahuinya lebih dahulu. Oleh sebab itu, berlakulah jujur di hadapan Tuhan.
Selalulah terbuka. Jangan pernah berlaku curang atau mengambil yang bukan hak kita. Jangan semena-mena kepada orang lain atau tidak berlaku adil kepada seseorang. Haruslah saling menghargai, saling memberikan yang terbaik, berlomba-lomba untuk berlaku baik atau jujur di dalam setiap kehidupan kita. Nantinya kalau kita hidup di dalam kecurangan atau di dalam ketidakjujuran atau selalu berbohong, yang pastinya juga berkat-berkat akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita baik, semuanya akan dilancarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena hasil jerih payah kita dengan hidup jujur. Jadi kalau kita hidup di dalam kejujuran, Tuhan juga akan melihat bahwa kita adalah benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada neko-neko. Tapi semuanya itu haruslah hidup jujur di dalam Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Selalulah memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan mau mengambil untung dengan curang, ya. Karena itu adalah dosa yang sangat besar. Apalagi kalau kita berjualan tidak pas timbangannya, kita berlaku curang, jualan kita juga tidak akan laku-laku. Karena mungkin orang-orang sudah mengetahui itu tidak pas timbangannya dan lain sebagainya. Dan ini juga akan menjadi bahan omongan. Dan kita bisa gulung tikar karena tidak jujur. Oleh sebab itu, berlakulah jujur, bertindaklah adil. Selalulah memberikan hidup kita untuk Tuhan. Pikiran kita itu harus dicuci dengan benar-benar terang benderang di dalam Tuhan, ya. Jangan pikiran kita berakal busuk. Kalau pikiran kita busuk, perbuatan kita tidak benar, perbuatan kita tidak baik, Tuhan juga akan menjauhkan berkat-Nya dari kita. Tetapi ketika kita menjadi haposan dina umotik, Tuhan juga akan memberikan yang lebih besar lagi, berkat-berkat-Nya melimpah di dalam hidup kita. Dan itu terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar berlaku adil, bertindak adil, jujur di hadapan Tuhan. Supaya kami benar-benar hidup di dalam Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi sekitar kami. Tuntun kami Tuhan ke jalan-Mu yang benar, supaya apa yang kami perbuat seturut di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bekal kami di dalam menjalani hidup kami sehari-harinya. Biarlah hidup kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami senantiasa bertindak adil dan juga jujur di dalam setiap hidup kami. Bapa yang baik, tolong kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang rendah hati dan selalu hidup di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka, berkati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah pekerjaan kami menjadi berkat bagi sekitar kami, dan apapun yang menjadi aktivitas kami di dalam satu hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, setiap jemaat-Mu yang di dalam mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan Tuhan, berikan pengharapan yang hidup kepada mereka. Berkati obat dan makanan yang mereka konsumsi. Berkati para tim medis yang menangani sakit mereka. Tuhanlah yang selalu menolong hidup mereka, supaya mereka selalu mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Sang Juru Selamat yang hidup, yang memberikan hidup kepada kami.
Untuk itu Tuhan, sertai kami di dalam melakukan aktivitas kami, hidup kami hanya di dalam Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.